Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa banyak kenikmatan, nikmat yang tidak bisa dihitung, semua karunia Allah yang telah kita rasakan. Kalaupun kita mencoba menghitung semua nikmat Allah, pasti kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam. Dua nikmat inilah yang mendorong kita untuk berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah dan kita beribadah kepada Allah. Beribadah bukan karena mencari harta, karena sholat di masjid tidak dapat harta. Beribadah bukan karena ingin mengejar pangkat dan jabatan, bukan karena ingin popularitas, bukan karena ingin dipuji orang, tetapi yang mendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, iman dan Islam. Mungkin kalau tidak ada iman dan Islam akan bosan untuk sholat 5 waktu, akan bosan untuk puasa lapar haus menahan di siang hari, akan tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. Tapi Allah memberikan kita nikmat yang paling besar, iman dan Islam. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam iman dan Islam sampai hari akhir, sampai ajal menjemput kita. La ilaha illallah itu nikmat yang luar biasa. Keutamaannya juga sangat luar biasa. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu permohonan. Ya Allah, berikan aku satu kalimat yang akan aku pakai untuk berzikir kepada Engkau, dan aku akan sebut-sebut di dalam doa-doaku. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjawab, Qul la ilaha illallah. Katakanlah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keutamaan yang luar biasa besarnya dari kalimatul haq, la ilaha illallah. Rasulullah SAW menggambarkan, kalaulah bumi dengan seisinya dan langit dengan seisinya ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, mana yang lebih berat? Rasulullah menjelaskan, bumi dan seisinya. Apa bumi dan seisinya? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh yang ada di dalam perut bumi, ditambah langit dan seisinya, planet, bulan, matahari, bintang, dan seluruh benda-benda langit, itu ditaruh di neraca sebelah. Ada timbangan, ada 2 neracanya, kanan dan kiri. Kalau bahasa Palembang apa itu? Dacin ya, dacin. Di neraca sebelah kanan, di sini ditaruh bumi, langit, dan segala isinya. Di neraca yang sebelahnya ditaruh kalimat la ilaha illallah. Maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada bumi, langit, dan seisi keduanya. Rasulullah SAW juga mengabarkan, nanti di yaumil kiamah akan didatangkan seorang laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk diberikan catatan amal dan dihisab amalnya ketika hidup di dunia. Diberikan kepadanya 70 lembar catatan amalnya, yang setiap lembar catatan amalnya itu lebarnya sejauh mata memandang. Lebar tidak catatannya? Satu catatan lebarnya sejauh mata memandang. Dia mempunyai 70 catatan amal. 70 catatan amal ini semuanya penuh dengan catatan dosa dan maksiat. Allah bertanya kepadanya, kebaikan apa yang engkau punya? Dia menjawab, ya Allah, aku malu. Semua catatan amalku berisi dosa dan maksiat, tidak ada kebaikan pada diriku. Allah kemudian menjawab, bala, tidak. Kamu mempunyai kebaikan. Kemudian disodorkan kepadanya catatan kecil yang bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian ditimbang satu neraca adalah berisi 70 lembar catatan amal, yang satu lembarnya lebarnya setiap catatan itu sejauh mata memandang, berisi ke 70 lembarnya dosa dan maksiat semuanya. Satu timbangan neraca yang satunya berisi catatan kecil la ilaha illallah, ditimbang yang lebih berat adalah catatan kecil la ilaha illallah daripada 70 lembar catatan yang berisi dosa dan maksiat semuanya, yang dengannya kemudian dengan la ilaha illallah dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih hidup, masih memegang teguh keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kalimat tauhid ini sampai ajal menjemput kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, lakinu mautakum, talqin orang-orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah, dibisikkan di telinga kanan, la ilaha illallah, tidak pernah putus, la ilaha illallah, terus sampai nyawanya terlepas dari badannya, sehingga akhir kalimat yang dia ucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang akhir kalimat ketika hidupnya, ya, ketika sakaratul maut, la ilaha illallah, maka dia dakhalal jannah, akan masuk surga. Talqinnya kalau capek gantian, istrinya capek diganti dengan anaknya, anaknya capek diganti dengan orang tuanya yang masih hidup, ditalqin telinga sebelah kanan la ilaha illallah, tidak pernah putus, terus bersambung. Kalaupun dia tidak bisa mengucapkan dan menirukan dengan lidahnya karena keluh mungkin sakit, tapi yakinlah bahwa dia mendengar dan hatinya akan menirukan la ilaha illallah. Sakaratul maut ini perjuangan luar biasa. Setan pun belum menyerah untuk berjuang menggoda manusia. Sampai sakaratul maut, setan masih menggoda manusia agar matinya tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diperintahkan untuk mentalkin orang-orang yang sakaratul maut, khususnya keluarga kita, dengan ucapan la ilaha illallah. Karena apa? Berlomba dengan setan. Jangan sampai yang meninggal, yang sakaratul maut, mati dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk tetap berada di jalan tauhid, tetap beriman dan berislam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali engkau dalam keadaan berislam. Tetapi yang miris, ada pengakuan seorang petugas
rohaniawan Islam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Beliau menuliskan pesan, saya bekerja sudah bertahun-tahun di rumah sakit ini sebagai petugas kerohanian Islam, yang salah satu tugasnya adalah membimbing pasien-pasien yang sakaratul maut dan mengarahkan keluarga pasien untuk mentalkin pasien yang sedang sakaratul maut. Dari setiap 1000 pasien yang saya tungguin, baik saya talkin sendiri maupun ditalkin oleh keluarganya, tidak lebih dari 70 yang mampu menirukan ucapan la ilaha illallah, sehingga saat sakaratul maut ucapannya la ilaha illallah. Kita mau masuk yang mana? Yang 70 atau yang 930? Mudah-mudahan kita masuk yang 70 tadi, yang akhir hidupnya tetap la ilaha illallah. Ternyata mengucapkan la ilaha illallah di ujung hidup itu adalah cerminan dari keyakinan dan amal soleh ketika masih sehat. Mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut itu tergantung saat ketika masih sehatnya itu seperti apa kualitas keimanan dan amal solehnya. Yang kokoh imannya, amal solehnya bagus, insya Allah dipermudah mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut, sehingga akhir hidupnya dalam keadaan la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dalam kubur kita nanti kita diringankan dan dibebaskan dari siksa kubur, diringankan saat hisab, dan semua kita insya Allah dimasukkan ke dalam surganya, surga Firdaus, bersama keluarga-keluarga yang kita cintai. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian akidah yang berseri. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah salah satu rukun keimanan seseorang. Tidak dikatakan beriman kalau dia tidak juga beriman kepada kitab-kitab Allah, baik yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW maupun kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu, coba kita sebutkan kitab apa saja. Zabur kepada Nabi Daud. Yang kedua, Taurat kepada Nabi Musa. Yang ketiga, Injil kepada Nabi Isa. Yang keempat, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kitab samawi. Sama itu langit, samawi kitab yang diturunkan dari langit, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasulnya. Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Kriterianya bagaimana? Kita ada tuntutan untuk
beriman juga kepada kitab Injil, kepada kitab Taurat, kepada kitab Zabur selain Al-Quran yang kita baca setiap hari. Satu, beriman dengan nama-nama kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kita wajib beriman secara umum bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ada percaya dalam hati, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah tidak menjaga kemurnian kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita beriman bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang kedua, kita juga yakin bahwa kemurnian kitab-kitab suci itu sudah tidak terjaga sepeninggal para nabi dan rasul tersebut. Karena tidak ada jaminan kemurniannya kecuali Al-Quran yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sedangkan kitab-kitab suci yang lainnya, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk kaum Yahudi, sepeninggal Nabi Musa, pemuka-pemuka agama Yahudi mereka merubah kandungan isi Taurat. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Begitu juga Injil. Sepeninggal Nabi Isa alaihi salam, pemuka-pemuka kaum Nasrani mereka merevisi. Ada revisi tahun sekian, revisi tahun sekian, ya, sesuai dengan keinginan dan pemikiran mereka, ditambahin, dikurangin, dirubah. Begitu juga Zabur. Tetapi khusus Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepeninggal Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, dijaga oleh Allah kemurniannya. Kalaupun ada yang berusaha merubah dengan mengurangin atau menambahi walau satu huruf, akan cepat ketahuan, ya. Seperti beberapa tahun yang lalu, ya, tahun berapa itu? Tahun 2005 kalau tidak salah, ya. Salah satu komunitas di Amerika mencetak Al-Quran, mushaf Al-Quran, judulnya Al-Furqan, cetakannya bagus. Al-Furqan salah satu nama Al-Quran, dijadikan nama mushaf Al-Quran cetakan mereka. Dicetak banyak-banyak, disebarkan ke negara-negara Islam, banyak disebarkan ke Timur Tengah. Awalnya tidak ada yang merasa aneh, tulisannya sama, cetakannya bagus, hurufnya sama, ayat-ayatnya sebagian besar sama. Tapi ketika dibaca, kok ada ayat-ayat yang dihilangkan. Dibaca, kok ada ayat 1-2 yang dihilangkan. Satu mushaf diteliti, enggak ada. Di mushaf yang lain enggak ada. Mushaf yang berarti sengaja dihilangkan. Nah, kemudian ketahuan. Kenapa mudah cepat ketahuan? Karena yang menghafalkan Al-Quran secara lengkap dari awal sampai akhir 30 juz di luar kepala, hafidh, hufadz, hafidh itu tunggalnya,
jamaknya hufadz. Para hufadz yang hafal 30 juz dari awal sampai akhir, nempel di luar kepala, itu sangat banyak tersebar di seluruh penjuru dunia, sehingga ketika ada penyimpangan dari Al-Quran akan cepat ketahuan. Ini salah satu cara penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kemurnian Al-Quran. Beda dengan kitab yang lain. Ada enggak yang hafal dari awal sampai akhir? Mak manona hafal, orang sering direvisi, kan bingung ngapalinnya. Sudah hafal semua dari awal akhir, muncul revisi yang terbaru, kan repot nanti ngapalnya. Tetapi Al-Quran Allah mudahkan untuk bisa dihafal oleh umat Islam yang diberikan oleh Allah karunia untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan penghafal Al-Quran 30 juz ini jumlahnya sangat banyak di muka bumi, dan ini salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kemurnian Al-Quran. Al-Quran akan hilang nanti menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat, bahkan tulisan-tulisan Al-Quran di mushaf itu huruf-hurufnya akan hilang, akan berubah menjadi putih tanpa ada tulisan huruf-huruf Al-Quran. Hafalan yang ada di kepala oleh para hufadz, baik yang hafal 30 juz maupun yang hanya hafal juz 30, hafalannya hilang menjelang hari kiamat. Yang tersisa dalam dada orang yang beriman hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga, kitab-kitab itu saat ini tidak bisa dikatakan sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah, karena telah bercampur antara firman Allah dan kata-kata manusia. Seperti sejarah, sirah Nabi dan sirah para pengikutnya, serta hukum-hukum yang ditetapkan oleh para ahli agama mereka. Sehingga tidak bisa dibedakan mana perkataan Allah, firman Allah, dan mana perkataan buatan manusia. Zabur, Injil, Taurat. Sedangkan Al-Quran murni, orisinil, tidak ada yang berubah walau satu huruf. Dari zaman Nabi Muhammad ketika diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan, menyampaikan kepada para sahabat, dihafal oleh para sahabat, kemudian memasuki era kodifikasi Al-Quran, menuliskan Al-Quran dalam lembaran-lembaran dan mushaf Al-Quran yang tercetak sampai sekarang. Mushaf Al-Quran itu sifatnya antisipasi saja, karena penjagaan Al-Quran yang utama adalah hafalan di otak. Nah, ini mushaf Al-Quran ini antisipasi saja. Penjagaan utama adalah hafalan Al-Quran di kepala-kepala para hufadz. Sampai sekarang terjaga kemurniannya, tidak ada yang berubah. Ini yang berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Intinya bahwa kita yakin bahwa Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa waktu itu, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Tetapi kita juga percaya bahwa kitab suci itu sekarang sudah tidak asli sebagaimana Allah turunkan kepada Nabi terkaitnya, sudah berubah, sehingga sudah tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci yang Allah turunkan. Beriman kepada Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafal-lafal dalam bahasa Arab yang mengandung mukjizat, membacanya bernilai ibadah, dikodifikasi dalam bentuk mushaf Al-Quran dan disampaikan kepada kita secara mutawatir.
yaitu tidak diragukan lagi kebenarannya. Ini Al-Quran. Keutamaan Al-Quran dibanding kitab yang lainnya. Ada yang bisa menyebutkan keutamaan Al-Quran dibanding kitab lainnya? Yang bisa jawab 2 minimal, hadiahnya umroh. Brosurnya kayak umroh namanya. 1, Al-Quran terjaga dari penyimpangan. Nah, ini keutamaan Al-Quran yang sudah kita jelaskan tadi. Terjaga dari penyimpangan, dari penyelewengan sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra Al-Quran dan kami yang akan menjaga. Ini jaminan, garansi dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Asli, orisinil, sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada tabi'in mengajarkan, menyampaikan kepada tabi'in dan generasi berikutnya secara mutawatir, sambung menyambung anjama, sambung menyambung dari orang banyak sampai kepada kita. Kita mendapatkan pengajaran Al-Quran dari guru-guru kita, dari asatidz, dari kiai habaib kita. Kiai, asatidz, guru-guru mendapatkan dari guru-gurunya sampai guru-gurunya, dari guru-gurunya sampai menyambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak yang belajar Al-Quran baca sendiri tanpa guru? Ada enggak? Baca enggak? Enggak bisa, ya? Mesti melalui seorang guru, mulai dari membaca hurufnya sampai tartilnya, sampai tajwidnya, kemudian membaca dari ayat yang pertama, dari surat pertama Al-Fatihah, masuk surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, dari awal sampai akhir. Talaki, ya, dibaca di hadapan seorang guru. Gurunya mendengarkan bacaannya, kalau ada yang salah diingatkan, dibetulkan, diluruskan. Nah, ini salah satu cara penjagaan Al-Quran yang Allah kondisikan, salah satunya. Guru kita juga dulu belajar dari gurunya belajar dari gurunya. Berbeda dengan membaca buku-buku yang lain. Kalau buku yang lain bagaimana? Ada enggak baca buku pelajaran dari awal sampai akhir dihadapkan kepada seorang guru? Setiap teksnya dibaca, gurunya menyimak. Ada enggak? Ya jarang, ya mungkin ada, tapi jarang. Tapi kalau Al-Quran, belajar Al-Quran, kita talaki, ya, belajar di hadapan seorang guru dari awal sampai akhir. Biasanya kalau sudah khotam nanti ada haflah, ya. Ada di kampung-kampung itu ada memeriahkan khatmil Quran, khataman Al-Quran, ya. Kalau saya dulu di Jawa, kalau sudah selesai belajar Al-Quran kepada seorang guru kiai dari awal sampai akhir, itu diarak, naik kuda keliling kampung, ya, malam-malam naik kuda, ya, satu rombongan. Misalnya santrinya 15 orang, semuanya naik kuda. Ya, penghargaan, apresiasi. Umur 10 tahun, 12 tahun sudah selesai membaca Al-Quran, masih umur segitu, diarak, dikawal, pawai, kemudian diiringin hadrah, naik kuda, ya, kayak pangeran, kayak bangsawan, ya, senang, ya. Secara psikologis santri menjadi senang karena apa? Dihargai prestasinya, dihargai perjuangannya dalam belajar Al-Quran. Tetapi setelah khotaman Al-Quran bukan berarti ngajinya selesai. Itu baru selesai tahap awal, permulaan. Belum belajar memahami Al-Quran, belajar hukum-hukum Al-Quran, sampai belajar tentang
yang terkandung di dalam Al-Quran dan hal-hal lain yang terkait dengan hukum-hukum agama Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua, Al-Quran diturunkan untuk semua manusia serta jin. Al-Quran diturunkan untuk semua manusia dengan berbagai macam perbedaan bahasanya, suku bangsanya, warna kulitnya, rambutnya, dari semua daerah. Berbeda dengan kitab suci sebelumnya atau para nabi sebelumnya. Allah turunkan para nabi dan rasul sebelumnya mayoritas hanya kepada kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Kitab suci yang dibawa Al-Quran juga berlaku untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sesungguhnya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kasih sayang kepada seluruh alam semesta, termasuk kepada bangsa jin. Ya. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan dengan seorang sahabat, tiba-tiba berhenti. Rasulullah berhenti menyuruh sahabatnya, kamu berdiri di sini. Kemudian Rasulullah melingkari sekeliling sahabat itu dengan lingkaran di tanah. Berdiri, jangan keluar dari lingkaran ini. Rasulullah kemudian bergeser ke satu tempat. Rasulullah di sana kemudian terdengar membaca bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan ada suara-suara pembicaraan. Sahabat tadi heran. Rasulullah SAW kok membaca Al-Quran sendiri? Kemudian berbicara sendiri. Dengan siapa dia ngomong? Enggak kelihatan. Kemudian setelah kembali Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat tadi, ya Rasul, tadi ngapain di sana? Kemudian Rasulullah menjawab, aku tadi mengajari Al-Quran dan Islam kepada serombongan jin yang datang ingin belajar Islam. Ya, jin ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang taat, ada yang maksiat. Mungkin saja di sekeliling kita ini ada yang hadir sedang duduk. Mungkin ada yang di samping antum, di belakangnya, depannya. Cuma nggak kelihatan. Kalau kelihatan kan bubar semua ini kan. Atau dia meringis saja kelihatan bubar semua ini kan. Ya. Seperti saya dulu yang malam-malam meruqyah sana itu. Di ruqyah malam-malam pala ketawa ngikik kayak kuntilanak. Yang nungguin pala bubar semuanya, tinggal saya sama suaminya waktu itu. Baru dia meringis, sudah kabur semuanya gitu. Kalau kelihatan pala kabur semuanya. Tapi kan Allah tutup mata kita, tidak bisa melihat mereka secara kasat mata. Tapi mereka juga ada yang belajar, ada yang hadir di majelis ilmu, ada yang membaca Al-Quran, ada yang salat, ada yang taat beribadah, ada yang maksiat sama seperti manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang saleh, ada yang maksiat, ada yang taat, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, syariat Islam, Al-Quran diturunkan untuk manusia dan jin. Nabi Muhammad adalah nabinya umat manusia dan juga kalangan jin. Yang ketiga, Al-Quran menguatkan kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menyempurnakan dan menguatkan kandungan-kandungan dalam kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, dan meluruskan penyelewengan yang ada. Kitab-kitab sebelumnya ketika Nabi atau Rasul yang terkait meninggal, beberapa generasi berikutnya mengalami penyelewengan oleh kaumnya, umatnya, pemuka agamanya. Al-Quran turun, salah satu fungsinya meluruskan penyelewengan-penyelewengan pada kitab-kitab sebelumnya oleh umat-umat terdahulu. Bukan Nabi dan Rasul terdahulu ya. Kalau Nabi dan Rasul terdahulu sama-sama beriman kepada Allah, bertauhid la ilaha illallah, menyembah Allah semata. Kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul benar murni,
dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penyimpangan itu terjadi setelah masa mereka, generasi-generasi berikutnya. Sehingga Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an yang meluruskan dan menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini keutamaan Al-Qur'an dibanding yang lain. Satu, Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an diturunkan untuk semua umat manusia dan jin. Yang ketiga, Al-Qur'an menyempurnakan dan menguatkan kandungan yang ada pada kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sempurna Al-Qur'an. Berarti kalau Al-Qur'an sempurna, mengamalkannya cukup dengan Al-Qur'an. Kita dituntut beriman kepada Injil, tetapi kita tidak ada kewajiban melaksanakan ajaran-ajaran di dalam kitab Injil. Kita wajib beriman kepada kitab Taurat, tetapi kita tidak wajib mengamalkan isi Taurat. Kita beriman kepada Zabur, tetapi kita tidak wajib mengamalkan isi Zabur. Karena apa? Kandungan-kandungan kitab suci itu semuanya sudah disempurnakan di dalam Al-Qur'an. Berarti kalau sudah menjalankan Al-Qur'an, itu sama dengan sudah menjalankan kandungan-kandungan kitab-kitab suci terdahulu. Berapa menit lagi, Isa? Sudah? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan. Ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah kita bertemu pekan depan setiap Ahad malam Senin antara maghrib sampai isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.